Hai, aku Rafli, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi. Bentar, intro dulu. Sekarang aku pengen membahas mengenai kondisi pangan yang ada di Indonesia saat ini. Buat Anda yang tertarik, jangan kemana-mana ya. Kalau nggak tertarik juga, jangan kemana-mana juga sih. FAO atau Food and Agriculture Organization memberikan pujian terhadap Indonesia dikarenakan pertaniannya dapat bertahan di masa climate change maupun di masa pandemi, sehingga dapat menjadikan contoh untuk negara-negara lainnya. I'm proud of you and your country and your leader, and also you should proud of your leader and your country. And it's not easy during the pandemic, during the climate crisis challenges, all those challenges. So within so huge a country, 270 million people, the food security is number one. Bentar. Apakah benar pertanian Indonesia sudah sekuat itu? Masyarakat Indonesia yang menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari menjadikan permintaan beras di pasar sangatlah tinggi. Hal tersebut tidak bisa diimbangi dengan produksi dalam negeri, yang mana masih banyak menggunakan cara-cara tradisional dalam bertaninya, sehingga Indonesia harus mengimpor berasnya dari negara lain, seperti Vietnam, India, hingga Thailand. Hal tersebut sangatlah disayangkan, dikarenakan negara Indonesia sendiri yang memiliki tanah yang subur serta luas. Nah, hal tersebut kenapa ya bisa terjadi? Hal tersebut terjadi dikarenakan masih kurangnya industrialisasi dalam pertanian, sehingga banyak dari petani kita masih menggunakan cara-cara tradisional dalam bertani. Akibatnya, produktivitas petani kita sangatlah kurang. Di samping lahan yang dimilikinya sangat sempit, petani kita juga sangat mengandalkan alam proses bertaninya, atau bisa kita sebut piscis determinis. Belum lagi potensi dari gagal panen yang sering terjadi akibat kebergantungan terhadap alam tersebut. Mungkin kita bisa mencontoh Jepang sebagai negara dengan pengelolaan pertanian yang cukup baik. Meskipun mereka memiliki lahan yang sempit atau lahan yang suburnya itu terbatas, mereka banyak menggunakan teknologi dalam pertaniannya. Permasalahan pertanian di Indonesia tidak cukup sampai situ. Terhilirnya pun terjadi permasalahan, yaitu turunnya harga ataupun komoditas di pasar. Hal tersebut terjadi dikarenakan banyak faktor. Yang pertama, banyaknya tangan sebelum mencapai konsumen. Seperti tengkulak, penadah, lalu dialirkan lagi ke pasar, lalu dialirkan lagi ke toko-toko kecil. Hal tersebut membuat standar harga yang terus menaik. Akan tetapi, untuk petaninya sendiri mendapatkan harga yang sangat murah, yang mana petani tersebut langsung mensodorkan pertaniannya ke tengkulak. Namun, kita tidak bisa menyalahkan tengkulak, karena tengkulak merupakan salah satu penolong petani di lapangan. Para petani lebih memilih meminjam modal ke tengkulak daripada meminjam KUR atau dari program dari pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus diurus, dan juga bantuan KUR itu banyak sekali seleksi yang ketat dari pemerintah, sehingga para petani-petani yang tidak mampu atau tidak mau mengurus persyaratan tersebut lebih ingin meminjam modalnya ke tengkulak, mana banyak bunga yang diberikan. Selain itu, tengkulak juga sering kali memfasilitasi dalam pendistribusian pertanian, sehingga mereka sudah menjemput bola ke petani-petani tersebut untuk mau menjualnya pada tengkulak, sehingga petani tersebut menganggap tidak perlu menjual lagi hasil taninya dikarenakan sudah ada yang mendatanginya sejak panen. Nah, terakhir, permasalahan di pertanian kita saat ini itu adanya kelangkaan dari pupuk. Hal tersebut terjadi dikarenakan subsidi pupuk yang tidak mencapai target atau tidak sesuai dari permintaan. Pemenuhan pupuk sendiri hanya sekitar 1/3 dari permintaannya.
Hal tersebut dikarenakan kurangnya dana atau suntikan dana dari pemerintah atau dari APBN yang mampu untuk memenuhi 100% permintaan pupuk. Akibatnya, banyak petani-petani kecil yang tidak mendapatkan subsidi pupuk tersebut. Nah, jadi permasalahan pertanian di Indonesia saat ini dapat kita simpulkan menjadi 3 poin utama. Yang pertama, pertanian atau petani di Indonesia itu masih menggunakan cara tradisional sehingga permintaan pemenuhan beras di Indonesia, khususnya beras, tidak dapat terpenuhi. Lalu yang kedua, adanya atau kurangnya standarisasi harga untuk petani sehingga membuat petani kurang sejahtera. Lalu yang ketiga, adanya kelangkaan pupuk sendiri. Nah, yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda yaitu membangkitkan minat untuk anak-anak atau generasi muda untuk mulai bertani. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya revolusi industri dari pertanian, sehingga akan banyak bermunculan inovasi-inovasi dari pertanian tersebut. Ya, oke, mungkin cukup sekian ya. Apabila ada yang keliru ataupun ada informasi tambahan dari teman-teman, silahkan komen di bawah. I'm Raffi Alfiansyah, and until next time, stay classy. Terima kasih sudah menonton.